Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah di mana saja berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa hidup, dengan rahmatnya kita bisa menikmati kehidupan kita, dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kita dapat melaksanakan kegiatan kita, dengan rahmat Allah kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan segala karunia-Nya kita dapat menikmati kehidupan ini dengan baik. Wajarlah kalau kita selalu bersyukur atas nikmat Allah itu kepada kita. Para pencinta kalimat hikmah yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai renungan kita pada malam ini, sebagai renungan kita pada sore hari ini, dan sekaligus menjadi santapan rohani kita pada malam ini, saya akan menyampaikan kalimat hikmah dari Ibnu Athaillah, kalimat hikmahnya yang ke-115. Saya beri tema, lihatlah Allah pada segala sesuatu agar engkau tidak risau. Tema itu disebutkan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat berikut. Innama yastauhishul ubadu waz-zuhadu min kulli syai' lighibatihim anillahi fi kulli syai' falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhishu min syai'. Apa arti dari kalimat Ibnu Athaillah itu? Sesungguhnya para abid atau ubad, ahli ibadah, dan para zahid atau zuhad, ahli zuhud, merisaukan segala sesuatu karena mereka belum melihat Allah dalam segala sesuatu. Kalau mereka melihat dan menyaksikan Tuhan dalam segala sesuatu, tentu mereka tidak akan risau oleh sesuatu apapun. Para pencinta kalimat hikmah, kata kuncinya adalah ahli ibadah dan ahli zuhud risau kalau tidak melihat Allah pada sesuatu. Kalau sudah melihat dan menyaksikan Allah, mereka tidak akan risau lagi, kata Ibnu Athaillah. Ubad itu berasal dari kata ibadah, yang berarti orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, orang-orang yang sangat kuat melaksanakan segala perintah Allah, dan orang-orang yang sangat kuat meninggalkan larangan-larangan Allah. Bahkan semua amal yang dilakukannya harus bernilai ibadah. Mereka meyakini bahwa satu-satunya tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan ibadah-ibadah itulah yang disebut ubad. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang saya muliakan, zuhad adalah bentuk jamak dari kata zahid. Zahid dan zuhad berasal dari kata zuhud. Zuhud secara sederhana diartikan meninggal sesuatu yang halal, sesuatu yang baik maupun yang haram atau tidak baik di dunia ini. Meninggalkan yang halal dari dunia karena takut hisabnya, dan meninggalkan yang haram karena takut siksaannya. Ini prinsip yang dijadikan oleh para sufi. Meninggalkan yang halal di dunia ini
takut hisabnya, dan meninggalkan yang haram karena takut siksaannya. Ibnul Jauzi memberikan pengertian zuhud, suatu sikap yang muncul dari seseorang untuk mengalihkan keingin dari sesuatu yang diinginkan hati kepada sesuatu yang lain yang lebih baik daripada yang diinginkan itu. Zuhud adalah meninggalkan dunia karena didasarkan pada pandangan tentang kehinaannya jika dibandingkan dengan akhirat karena kekekalannya. Kalau meninggalkan urusan dunia untuk sesuatu yang lebih baik untuk akhirat, maka inilah yang disebut zuhud. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan zuhud itu berarti meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, mengambil sesuatu yang bermanfaat. Mengambil sesuatu, meninggalkan sesuatu yang kurang baik, mengambil sesuatu yang baik. Mengambil sesuatu yang paling baik, meninggalkan yang lebih baik. Karena itu maka zuhud mengambil sesuatu yang lebih baik dengan meninggalkan yang baik, yang kurang baik. Syekh Abdullah Syarkawi ketika menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah ini menyatakan bahwa abid adalah orang-orang yang memuji Allah melalui jalan amal dan ibadah. Abid atau ahli ibadah adalah orang-orang yang menuju Allah melalui amal dan ibadah. Sedangkan zahid adalah orang yang menuju Allah dengan jalan tawakal kepadanya. Ketua golongan ini, kata beliau, cenderung menjauhi makhluk, manusia maupun non-manusia, karena mereka merasa akan terputus dari Allah kalau mereka berhubungan dengan makhluk Allah. Karena mereka akan terhalang dan tidak bisa melihat Tuhan. Mereka selalu memperhatikan kemaslahatan pribadinya. Mereka lari dari segala hal yang duniawi, baik manusia maupun materi lainnya, yang menghantui mereka. Mereka melakukan hal ini karena takut terlena dan tertipu oleh dunia dan makhluk Allah itu. Itulah sebabnya maka mereka meninggalkan itu. Disinilah Ibnu Athaillah mengatakan sesungguhnya para abid dan zuhad itu merisaukan segala sesuatu karena mereka belum melihat Allah dalam segala sesuatu. Kalau mereka melihat, menyaksikan Tuhan dalam segala sesuatu, tentu mereka tidak akan risau lagi oleh sesuatu apapun. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ubat dan zuhad berpandangan bahwa pada segala sesuatu itu ada Allah. Mereka mengkhawatirkan jika mereka sangat senang terhadap segala sesuatu, maka akan menghalangi mereka dari melihat Allah. Kalau mereka sudah melihat dan menyaksikan Allah pada sesuatu, maka mereka tidak akan risau lagi menghadapi sesuatu apapun. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah, dalam pandangan saya, dunia tidak boleh ditinggalkan, sebab dunia menjadi tempat kita hidup pada kehidupan pertama. Dalam kehidupan pertama, manusia tidak boleh meninggalkannya, karena dunia ini tempat menanam. Fasilitas untuk menanam ada di dunia ini, dan akhirat adalah tempat memetik hasil. Setiap manusia harus memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya ketika berada di dunia ini dengan amal dan ibadah yang dilakukannya. Karena dengan amal ibadah itulah berarti dia telah mempersiapkan bekal untuk menjalani kehidupan akhirat. Yang penting adalah menjaga keseimbangan amal
untuk dunia dan akhirat. Tidakkah kita ingat doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah sebabnya maka setiap orang harus melaksanakan amal. Dunia dimanfaatkan untuk beramal. Semua fasilitas dunia digunakan untuk amal, untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah, semoga ini dapat menjadi renungan kita untuk hari Sabtu ini dan menjadi santap malam untuk rohani kita. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.